Komputer. Oke. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam rahayu. Kali ini masih dalam seri Indonesia to the World bersama Mas Gamelans. Kita akan belajar banyak mengenai dapur produksinya Mas Balans kali ini. Minggu lalu kita sudah perkenalan siapa itu Mas Balans, apa aja prestasi yang sudah di-achieve sama Mas Balans. Kali ini kita akan langsung membedah gimana sih caranya Mas Balans untuk memproduksi sebuah rekaman yang mencampurkan antara hip hop dan juga musik tradisional khususnya dari daerah Jawa dengan gamelan-gamelannya. Oke, langsung aja kesempatan saya berikan kepada Mas Balans untuk memberikan materi hari ini. Aku spotlight. Nih, sebentar. Play spotlight. Nah, silakan Mas Balans. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ini pertemuan kedua ya. Setelah minggu yang lalu adalah kita perkenalan. Minggu ini, yang sekarang ini, aku mau memperkenalkan software DAW yang biasa aku gunakan untuk memproduksi sebuah musik. Dari dulu sampai sekarang aku pakai FL Studio ya. Dan yang sekarang yang terbaru itu ada FL Studio 20. Nah, sebelum aku share atau aku bedah beberapa project yang udah aku bikin, sebelumnya kita kenalan dulu sama software yang satu ini yang biasa aku gunakan, yaitu FL Studio 20. Jadi yang kali ini aku memang memberikan basic ya buat pemula biar paham apa sih itu software DAW FL Studio 20, terus workflow-nya gimana, terus apa aja yang bisa kita gunakan dengan software ini, gitu, seperti itu. Oke, aku buka dulu sebentar. Oke, ini dia ya. Ini adalah tampilan ketika kita membuka FL 20, FL Studio 20. Nah, aku akan jelasin dengan perspektif pemula ya, maksudnya agar mudah dipahami, karena ketika kita melihat aplikasi ini dilihat secara ini sudah kok rumit, kelihatan rumit gitu kan. Kok biasanya kalau pemula lihat ini apa aja nih rumit ini kayaknya nih. Nah, ini aku jelasin dengan perspektif yang mudah buat pemula. Oke, ini adalah adalah panelnya di FL 20 ini, di pojok kiri atas ini ada beberapa menu di sini. Ada file, ini untuk menyimpan atau mengekspor, menyimpan lagu yang kita project yang kita buat, atau mengekspor untuk menjadikan WAV atau MP3, atau ada beberapa opsi pilihan yang lain. Terus ini ada edit tools, ada opsi add, ini untuk kalau kita mau menggunakan VSTI, nanti aku jelasin apa itu VSTI. Terus ini ada pattern, ada view, ini untuk kita bisa lihat bisa memunculkan panel-panel apa aja di view ini. Terus ada option, di dalam option ini di dalamnya nanti ada kita bagaimana kita menggunakan MIDI eksternal, kita bisa setting MIDI di sini, terus kita
bagaimana kita menggunakan audio eksternal, audio sound card eksternal, kita bisa setting di sini. Ada general setting juga. Kita bisa memilih atau mempermudah beberapa option di sini untuk mengoptimalkan PC atau laptop yang kita gunakan. Terus ada file setting ini untuk mengorganize dan untuk mempermudah workflow. Jadi di sini ada ada file yang bisa kita sharing di dalam panel sini nanti ketika itu disimpan di luar hard disk atau di luar sistem yang kita biasa pakai gitu. Terus ada juga manage plugin, yaitu kita bisa memanage plugin yang hendak kita pakai, yang kita perlu pakai. Nanti kita bisa mengorganisasinya, kita bisa memilih di sini mau mana yang kita pakai, atau sehabis kita menginstal VSTI baru itu biasanya kita harus menemukannya di sini dulu dengan cara find install plugin di sini. Nanti dia akan muncul kalau VSTI yang baru kita install, baru kita gunakan dicentang di sini, baru muncul nanti di FL Studio seperti itu. Nah, setelah di sini ada beberapa menu, di sini juga ada help dan tools. Ini bisa kita, kalau help sini, kalau online itu kita bisa lihat manualnya, kita bisa juga ke forum, kita bisa ke tutorialnya, kita bisa juga untuk menambah knowledge, kita bisa langsung tahu, kita dirujuk di halaman websitenya ImageLine seperti itu. Dan terus di panel sebelahnya ini ada master volume dan ini master pitch. Jadi biasanya secara default ini memang dibiarkan saja main volume 100% dan master pitch-nya tetap 0. Kemudian di sebelahnya ada transport, ya ini ada play, stop, record. Nah, play di sini ada song dan pattern. Apa itu pattern, apa itu song, nanti saya jelaskan. Kemudian ini ada BPM atau tempo. Terus ada di sini ada beberapa panel, ada metronom, ini ada ketika kita tidak mempunyai MIDI keyboard atau MIDI controller, kita bisa menggunakan keyboard PC atau laptop untuk membunyikan suara-suara yang umpamanya ini suara kick, kita bisa pakai tapping, bisa pakai keyboard PC atau keyboard laptop seperti itu. Dan ini ada beberapa panel yang lain. Setiap kita menunjuk atau kursor kita ini menunjukkan ke panel ini, di sudut kiri ini di sebelah nama yang ini muncul informasi biasanya. Jadi semuanya pasti ada namanya. Jadi ini adalah metronom, ini jadi di kiri atas itu pasti muncul informasi ketika kursor itu di area apa gitu. Ada stepping mode, jadi kita nggak perlu bingung ini apa sih gitu. Jadi di setiap kursor yang kita gerakkan tuh pasti muncul informasi di sini. Begitu. Terus di sini ini adalah waktu, timingnya. Terus di sini ada beberapa panel yang memunculkan jendela. Jadi jendela ini adalah playlist, ada channel rack, terus ada piano roll, ada mixer. Jadi ketika kita klik ini dia memunculkan jendela-jendela sesuai
informasi yang ada di sebelah kiri atas itu. Seperti itu. Nah, apa itu jadi jendelanya yang ada beberapa pokok yang di panel-panel sini ya. Yang pertama ini adalah pattern. Pattern itu adalah ketika kita membuat sebuah komposisi atau istilahnya kalau kalau orang masak itu, kalau chef itu biasanya membuat bumbunya dulu. Nah, seperti itu bumbu, terus habis itu membuat adonan yang lain. Nah, adonan per adonan yang lain itu kita klik di sini menambah pattern, kita pattern drum gitu ya. Terus setelah kita membuat komposisi pattern drum, kita bisa menambah pattern umpamanya bass seperti itu. Jadi setiap pattern ini bisa kita gabungkan nanti di playlist. Nah, ini playlist. Jadi ketika kita sudah membuat umpamanya tadi drum ya, di channel rack-nya ini umpamanya kita drumnya seperti ini, sebelumnya kita menentukan temponya dulu, mau tempo seberapa. Kalau kita sudah menentukan temponya, kita membuat, ini hanyalah contoh ya, contoh komposisinya seperti ini. Ketika kita play ini posisinya ada di transport, ini ada song dan pattern. Ketika pattern ini hanya membunyikan suara yang ada di pattern drum aja. Seperti itu. Terus kita ke pattern bass. Umpamanya kita pakai, nah di sini adalah kita bisa apa ya, di panel browser ini, maaf sebelum kita masuk ke pembuatan pattern, di panel browser ini adalah beberapa banks atau instrumen atau sampel yang kita koleksi. Kalau dari bawaannya FL Studio itu di sini udah ada packs-nya. Di sini packs-nya itu ada drum, ada cymbal dan macam-macam lengkap, terus ada instrumen, ada bass, ada gitar, ada keyboard, ada orkestra, di sini sudah, menurut saya udah lengkap ya packs-nya ini, bawaannya aslinya ini ya. Jadi ketika kita mau menggunakan instrumen bass, kita bisa langsung aja kita drag di sini. Nah, ini udah ada bass akustik, atau kita mau bass yang 80-an. Seperti itu. Nah, tadi umpamanya kita contoh di pattern 2 nih, kita mau membuat sebuah pattern bass, komposisi sebuah bass. Terus kita bisa klik kanan di sini. Ini ada piano roll namanya panelnya, atau kita bisa klik di panel sebelah sini, ada informasinya di kiri atas itu, view piano roll untuk pattern bass. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah komposisi nada-nada yang sesuai dengan apa yang kita ingin. Mungkin seperti ini ya. Umpamanya tadi channel 1 itu drumnya kita taruh sini. Setelah kita membuat komposisi sebuah drum, kita bisa taruh di playlist. Nah, tapi waktu kita
play kita nggak bisa membunyikan ini. Nah ini kita ubah modenya di song mode. Jadi play-nya di song, dan maka nanti akan playlist-nya akan kita dengar di sini. Seperti itu. Nah, untuk itu terus kita bisa membuat sebuah komposisi bass-nya di sini. Namanya seperti itu ya. Itu ini hanya apa? Biar mempermudah aja. Kalau kita sudah bass-nya seperti ini, kita taruh sini. Terus kita bisa menambah instrumen yang lain dan seterusnya kita bisa menambah instrumen piano atau apapun itu bisa, bahkan kita bisa menambah kita bisa drag beberapa loop atau sampel yang memang kita menemukan loop seperti ini. Nanti kita bisa drag. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa berkembang dan terus berkembang seperti itu. Nah, di setiap sampel atau instrumen itu nanti di panel channel rack ini, ketika kita klik sampelnya, umpamanya kita klik sampel kick ya, ini muncul jendela seperti ini, namanya istilahnya tuh wiper. Jadi jendela informasi tentang sampel yang kita pilih tadi. Jadi di sini kita bisa memanipulasi sampel yang ada di sini. Umpamanya ini channel kick-nya ya. Nah, ini semuanya ini kita bisa memanipulasi lewat jendela ini. Umpamanya mungkin pitch-nya mau diturunin, bisa di sini ada pitch. Bisa kita naikkan, atau kita bisa mereverse seperti itu, atau kita bisa memulai sampelnya dari sini, atau kita mau panjang sampelnya mau cuman segini juga bisa. Jadi ini bisa kita gunakan untuk memanipulasi sampel yang ada yang kita klik ini, kolomnya ini. Di sini ada sampel setting, terus di sini ada envelope setting, terus envelope itu ada delay, ada attack, ada hold, seperti itu. Ketika kita aktifkan ini envelope-nya, jadi kita bisa mengatur attack-nya, kick-nya. Seperti itu. Bisa kita juga filter, kita menarik filternya, ini ada di mode X ini filter, ketika kita ingin bisa low pass filter, bisa kita kasih resonansi juga. Seperti itu. Itu fungsinya kolom jendela yang wrapper ini. Kemudian di sebelah sini kok ada nomor 1, 2, 3, 4. Ini adalah untuk mengirim sinyal di mixer, sinyal audio, atau kita merouting
sampel-sampel atau bunyi-bunyi ini ke dalam mixer seperti ini. Nah, ini tampilannya mixernya seperti ini. Di sini contohnya adalah kick itu di channel 1, untuk clap di channel 2, untuk hi-hat di channel 3, dan snare di channel 4. Dan untuk mempermudah atau mengingat, itu kita biasakan harus sesuai namanya. Jadi kalau ini kick ya, kita kasih nama ini kick, seperti itu. Agar untuk mempermudah aja, mempermudah kita workflow-nya itu mengorganisasinya lebih mudah seperti itu. Atau ada shortcut kalau pengen males nulis biasanya pakai Ctrl L. Nah, Ctrl L nanti sesuai, jadi kita klik sampelnya, ini 3 di channel 3, kita klik channel insert 3-nya ini, kita Ctrl L, dia namanya udah otomatis sesuai dengan yang ada di sini, di channel rack ini, seperti itu. Ini yang keempat, mixer. Nah, seperti itu. Nah, semua sinyal yang ada di insert 1, 2, 3 atau di channel 1, 2, 3, 4, 5 ini terhubung di master. Jadi master ini nanti finalnya, final routing audionya itu semuanya itu ke master nanti ya. Seperti itu. Ini untuk bass kita kasih contoh, kita di routing 5 seperti ini. Oke, kita contoh R. Nah, seperti itu. Nah, workflow-nya seperti itu. Terus sebelahnya, setelah kita tadi di kolom mixer ini, routing mixer, itu sebelahnya ada volume, dan sebelahnya ada panning. Seperti ini panning, ini pokoknya kita klik drumnya ya. Nah, ini hi-hat, panning, kita bisa lihat di pattern, bisa karena tadi sama dengan ketika kita membuka jendela sampel editornya itu tadi, wipernya ini ketika kita gerakkan, ini dia juga ikut bergerak sama. Dia sama aja. Ketika kita mengubah dari sini, di sini ikut berubah. Seperti itu. Kemudian setelah kita merouting itu di mixer juga ada beberapa fungsi parameter ya di sini. Kalau yang di sini adalah panning-nya juga sama. Panning, di sini juga ada untuk polarity, terus ada swipe left dan kiri dan kanan channel, kita bisa merubah ketika sampelnya itu stereo, kita mau ubah dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu bisa pakai ini. Kemudian ada volume di sini, panel volumenya. Terus di sini ada latensi atau timing, jadi nanti kita bisa ketika kita pengen track itu sedikit off out grid, jadi ketika pengen suaranya agak laid back itu kita bisa set di sini mau berapa milisecond seperti itu. Terus ini yang bawah ini adalah tombol record. Ketika kita mau merekam, umpamanya di sini kita kalau di Fruity Loop atau di FL Studio ketika kita mau merekam, ini adalah tombol rekam seperti itu. Dan di sini ada informasi kita mau merekam sebuah audio atau mau merekam MIDI
apapun itu kita bisa merekam di sini. Nah, kita kalau mau merekam kita disuruh memasukkan input. Input apa, kalau kita menggunakan audio card atau sound card, kita bisa memilih channel mic-nya. Contohnya kalau di sini channel mic-nya ada di sini. Nah, seperti itu kita bisa, suara saya nanti bisa langsung rekam. Yo. Nah, seperti itu contoh, langsung audionya keluar. Seperti itu. Kita juga bisa merekam gitar atau sumber-sumber suara yang dari luar, apa, kalau kita ingin menciptakan atau merekam sendiri sebuah perkusinya kita rekam sendiri atau itu kita bisa rekam langsung di sini, seperti itu. Nah, itu sih basic umumnya, sebenarnya mudah sekali. Jadi ketika kita menggabungkan pattern-pattern, kita membuat sebuah komposisi atau sebuah irama-irama di pattern tiap pattern, terus kita gabungkan di playlist. Istilahnya kalau koki lagi masak, bikin bumbunya diulek, terus adonan sayurnya atau adonan tepungnya, terus airnya dimasak jadi satu. Nah, disajikan itu lewat ya ini playlistnya ini membuat jadi sebuah komposisi, sebuah aransemen lah, aransemen lagu. Nah, itu kalau di ibaratnya koki itu ya jadi sebuah masakan. Nah, itu tergantung kita bagaimana meramunya atau membuat komposisinya tiap pattern atau itu gambarannya seperti itu sih. FL Studio. Nah, mungkin dari sini mungkin ada yang pengen bertanya atau pengen tak lanjutin atau ada yang pengen ditanyakan kok ada yang kurang jelas atau gimana? Mungkin aku boleh nanya, Mas. Itu kalau apa namanya untuk Mas Balan sendiri untuk sampai proses akhir, let's say rekaman vokal dan sampai mixing dan mastering, apakah Mas Balan 100% menggunakan FL? Iya, aku menggunakan semenjak FL 20 aku menggunakan FL. Karena banyak perubahan inovasi yang dilakukan ImageLine ya di FL 20 ini termasuk untuk mempermudah kita record, organize. Dia udah menggabungkan analog, maksudnya metode konvensional recording di dalam FL Studio ini. Jadi enak ketika kita mau consolidate atau mau mengedit itu udah enak sekali. Sehingga dulu kalau sebelum FL 20 aku kadang kalau recording tuh pakai DAW yang lain atau pakai Cubase atau biasanya pakai Cubase. Sehingga karena kalau Cubase kan memang konvensional ya, maksudnya memang dia memang enak buat recording, editingnya juga enak, cepet. Nah, setelah FL 20 ini fitur baru FL 20 itu di Cubase itu ada, walaupun nggak belum semaksimal ya, cuman tools yang biasa aku gunakan di Cubase untuk mengedit dan itu udah cukup di FL, sehingga aku tidak perlu bolak-balik 2 kali kerja mindah seperti itu. Jadi cukup di sini. Dan juga FL 20 itu menurutku kalau untuk kualitas output-nya udah oke ya, maksudnya nggak diragukan lagi, sehingga ketika aku mixing dan mastering pun aku udah di sini juga, udah di FL Studio juga. Mungkin juga karena pengaruh juga karena mungkin ruanganku atau speaker yang aku gunakan soundcard itu aku udah hafal karakternya, sehingga ya itu tadi, maksudnya aku nggak mau ketika aku menggunakan DAW yang lain aku harus menghafalkan karakter outputnya seperti apa dan aku harus kalibrasi lagi. Itu menurutku itu buang-buang waktu aja sih, sehingga apa yang aku miliki sekarang ya apa yang udah aku kerjakan itu nggak ada masalah, ya udah aku
Aku seperti itu aja, pakai FL semua. Tapi kalau untuk Mas recording vokal sendiri nih, misalkan project udah ada kan MIDI dan VST segala macam itu kan makan CPU kan itu. Nah itu Mas apa namanya masih dalam bentuk MIDI gitu apa udah di render jadi WAV baru untuk recording vokalnya di project terpisah atau di langsung ketika bikin lagunya Mas? Ya, ya memang kalau untuk recording aku biasanya mix down dulu, aku render dulu jadi satu track itu, terus apa aku ini apa tetap kalau kalau masih dalam project yang masih ada MIDI-nya, ada VST-nya itu terlalu berat ya latensinya ya, karena kita butuh zero latency kan untuk recording sehingga cuman nggak tahu aku beberapa kali pernah langsung ketika itu project juga di project-nya itu yang udah masih ada VST, MIDI-nya dan masih komplit itu aku rekaman di situ ternyata si soundcard Apollo ini dia ada delay kompensasinya itu dia bisa bisa menyesuaikan. Seperti Iya, itu. Ya, dia bisa menyesuaikan sehingga menarik juga. Cuman ya kadang aku nggak mau ambil resiko juga. Mungkin kadang memang kalau kalau terlalu banyak menggunakan VST dan itu memakan RAM banyak, itu aku biasanya aku render dulu satu track sehingga nanti waktu recording beda project aja seperti itu. Oke. Iya Mas. Kadang kalau menggunakan beberapa instrumen yang berat-berat, ya susah juga ya. Bener. Apalagi kalau kita udah buka kontak banyak tuh udah. Iya. Bener. Oke Mas, boleh dilanjut. Kalau gak ada yang mau bertanya dulu untuk sampai sekarang, boleh dilanjut Mas. Monggo. Oke. Nah, itu ya kita lanjutin. Kalau kita sudah bisa membuat sebuah untuk pemula ya, malah kita belajar membuat sebuah komposisi lagu, terus biasanya kita belajar teknik mixing ya, maksudnya memberi efek-efek pada suara-suara yang atau sampel suara yang kita inginkan, umpamanya suara vokal, kita memberi efek delay. Nah, di channel apa mixer ini kita bisa insert beberapa efek untuk mixing ya. Umpamanya di sini disediakan ada parametric EQ itu kita bisa memberi warna atau coloring atau kita bisa adjust atau mengurangi frekuensi-frekuensi yang memang kita tidak inginkan. Kita juga bisa ada juga di situ ada reverb, delay, macam-macam banyak sekali yang disediakan dari Fruity Loop-nya sendiri. Nah, terus tapi ya kalau kita sudah maksudnya sudah bisa membuat sebuah komposisi lagu, maksudnya kita sudah bisa belajar mixing. Kadang kita tuh lupa, maksudnya biasanya proyek karya kita itu pertama-tama atau kita membuat tuh filenya berantakan, maksudnya routingnya berantakan, terus kadang kita tuh kalau ingin membuka proyek yang lama itu bingung, maksudnya wah ini kemana ya routingnya, terus ini efeknya apa ya. Nah, kalau saya sarankan memang dari awal tuh kita harus mulai mengorganize ya, maksudnya itu pentingnya organize ya, maksudnya mempermudah saat kita membuat karya atau bekerja di dalam sebuah FL Studio musik ini. Jadi kalau aku sih
pertama lagi tergantung project yang mau kita atau karya yang mau kita bikin. Maksudnya ketika kita mau bikin genre hip hop, aku biasanya membuat template sendiri. Jadi kalau di FL Studio itu kan ada template ya di sini ya. Di sini ada template, ada basic, ada klub basic, terus kalau yang efek ada breakbeat. Nah, ini ada tiap sini itu punya template. Nah, aku biasanya memang memang sudah membuat template sendiri, maksudnya biasanya templateku seperti ini. Jadi memang ini untuk channel master, terus ini untuk metronom, ini untuk pre-master. Jadi sebelum master aku bikin semua sinyal audio itu sebelum ke master aku biasanya ke pre-master dulu. Terus ada reverb, delay, ada vokal bass, ada efek, instrumen bass, drum, seperti itu. Terus ini untuk kick, snare. Jadi untuk elemen drum itu biasanya aku masukin ke routing ke grup drum ya, ke drum bass semuanya di sini aku routing di situ. Terus untuk bassnya juga aku routing di situ. Terus untuk instrumen-instrumen yang lain nanti yang aku gunakan biasanya aku ke routing ke instrumen. Baru nanti dari tiap-tiap bass ini aku routing ke pre-master. Nah, fungsinya sebenarnya sih ini untuk mempermudah kita ketika mixing atau balancing ya. Maksudnya ketika mau mengontrol gimana ya suara vokal sama drumnya aja udah balance belum ya, udah enak belum. Nah, kita tinggal mute aja instrumennya sama efeknya atau bassnya tinggal suara drum atau vokal seperti itu. Sehingga kita bisa memonitor ketika ditambah instrumen nanti suaranya seperti apa. Sehingga ini mempermudah kita untuk monitor aja balancing sehingga itu apa ya istilahnya, mempermudah sih sebenarnya ya, memang mempermudah kita mixing sehingga kita nggak bingung ketika nggak harus ketika mau membutuhkan suara vokal dan bass aja kita nggak harus mute semua channel-channel yang ada di sini, cukup di grupnya aja yang kita mute seperti itu. Itu ya. Jadi memang kalau bisa, kalau kita sudah nyaman dengan template kita, sebaiknya itu di save. Terus setiap kita mau membuat ya kita mulai dari template yang kita bikin sehingga kita enak mengorganisasinya enak seperti itu. Macam-macam ketika saya membuat sebuah beat dengan gamelan juga template-nya beda. Membuat project dengan orkestra juga beda lagi. Jadi tergantung apa ya, maksudnya kebiasaan kita ketika kita membuat sebuah genre atau komposisi musik orkestra ya. Kalau udah nyaman dengan template itu ya kita simpan aja template itu sehingga kedepannya ketika kita mau membuka sebuah project baru kita tinggal template udah ada, kita tinggal routing aja, itu udah mempermudah sih sebenarnya, mempermudah kita, mempermudah pekerjaan yang kita buat atau musik yang kita bikin seperti itu. Kebetulan kalau ini kan memang aku bukanya di laptop ya. Mungkin minggu depan aku sharing project-project yang berat, maksudnya biar kelihatan karena cukup memakan waktu juga, maksudnya spek laptop ini nggak sekuat di studio, sehingga aku nggak berani buka project yang besar, maksudnya project yang benar-benar kompleks gitu. Tapi minggu depan aku coba bedah salah satu beberapa project yang memang kompleks, tradisional,
hip hop, benar-benar kompleks seperti itu. Dan aku jelasin juga bagaimana routingnya, bagaimana tekniknya, seperti itu. Nah, untuk template ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya. Di sini ada Daniel Abraham, ada Peter Meyer juga, atau mungkin dari Wizo. Ayo Daniel, bisa tanya Daniel. Lagi belajar bikin musik juga si Daniel ini. Ini bapaknya Om. Oh, bapaknya. Oh, bapaknya, oke. Silakan Mas Yuda. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo Mas. Ya, aku Wah, udah lama bapaknya nih Daniel tuh ini. Iya. Udah lama nggak belajar sama Fruity Loop nih, biasanya pakai Logic. Iya. Tapi kalau di Fruity Loop ini untuk yang Mac ini udah ada yang full ya Mas ya? Udah, kalau untuk mulai Fruity Loop 20 tuh dia udah support Mac sama Windows. Oh gitu. Udah nggak seegois dulu lagi sih. Ya. Siap. Masih mikir-mikir nih antara mau pindah atau soalnya anaknya lagi belajar Ableton nih kemarin. Gitu. Sebenarnya sama aja sih, istilah-istilah yang ada di dalam juga sama. Cuman kebiasaan aja Mas. Kadang memang dulu saya juga pernah belajar Ableton, cuman memang kebiasaan udah full color gini, terus Iya. Itu nyamannya. Lebih nyaman aja sih, sama aja sebenarnya. Sebenarnya ya itu isiannya sama aja, bahasanya beda cuma. Iya, benar. Sama layoutnya beda ya. Layoutnya ya, penempatan layout beda. Betul. Siap. Itu aja masing-masing software ada kelebihan sama kekurangannya sih masih gitu. Iya, betul. Lebih keren kalau digabungin dua-duanya. Wah, jadinya jadi bagus tuh. Iya, benar. Siap. Ini Mas Yehuda kayak lagi dikepung sama pengguna FL semua nih. Lah emang Wiso kan bukan Ableton ya, Wis? Enggak, aku Logic juga main. Terus Fruity Loops juga main. Gitu. Ableton juga. Terakhir Reason, cuman Reason nggak bisa kalau udah Reason. Reason tuh batas maksimal sampai Reason 5 karena kan Pirates-nya nggak ada tuh. Oh gitu. Sekarang udah Reason 10. Gitu. Dan karena emang nggak bisa di hack kan yang 10, yang 6 ke atas nggak bisa di hack. Jadi pengguna Reason tuh udah dikit, udah langka sekarang. Sekarang udah 11 Wis. Sekarang udah 11. Iya. Padahal Reason tuh isinya bagus. Isinya bagus, cuman karena emang susah untuk di-hack, ya udah jadi penggunanya nggak ada. Kelar dia sama FL, habis. Gitu loh. Iya. Ruby juga Reason tuh yang dari atas ke bawah tuh ya? Iya, betul. Iya, dia lebih kayak ke rack gitu sih. Iya. Aku pertama kali bikin beat pakai Reason. Aku album Batik Trap itu gabung itu dari Fruity Loops, aku rewire ke Reason. 2 software aku pakai. Gitu. Itu sih. Album Rush juga. Cuma ya sudahlah, Reason cuman jadi cerita masa lalu. Beli orinya dong, Wis. Beli orinya. Nah, itu dia. Ya, saya mendingan beli ori yang lain lah softwarenya. Yang aku suka bagus, ya kan? Yang aku suka FL itu lifetime update ini loh, wahai. Oh, lifetime ya Mas ya? Lifetime. Iya, lifetime. Nggak bayar lagi ya? Enggak. Itu berapa Mas? Dia ada beberapa bundle sih, memang ada yang basic, ada yang intermediate, ada. Siapa yang bundle? Sopo itu yang bundle. Bandelnya bundle, bukan bandel BANDEL. Beda. Kalau yang basic berapa emang Mas? Yang basic tuh 2 jutaan kalau nggak salah. Nggak nyampe ya kayaknya. Kapasitas berapa track? Oh, kalau untuk kapasitasnya sama, cuman dia memang tidak semua plugin
include. Dibuka ya. Oke. Beberapa Fruity Loops bisa VSTE sampai ada yang nggak 99. bisa kebuka. Cuman Bisa kalau sampai tracknya 99. sama aja. Oh gitu ya. Mas, Bisa 999 kalau RAM-nya kuat. ini sekalian aku infoin ya untuk Boleh, harga boleh. FL nih. Boleh, Untuk yang boleh. Fruity Edition Jualan ya, ayo jualan. bukan masalah jualannya Pak. Maksudnya kan belinya bukan dari saya juga bisa. Bisa. Bukan masalah jualan. Tapi ini harga terbaru dan harga terkini. Ya. Yang Fruity Edition itu 1316. Kalau yang Producer Edition itu 2646. Signature Bundle Box itu 3906 dan All Plugin Edition itu 6566. Oh. Gitu. Beli masnya? Masih murah ya dibanding Ableton ya? Ya. Oh, jauh. Tapi kualitas juga bagusan Fruity Loops sih. Kalau menurut aku, versi aku. Udah beli Mas sih. Masih udah beli Mas. Beli aja lu, enak aja. Nabung dulu wis. Seret ini. Anakku kemarin udah beres Ableton nih, cuman Ableton kan masih rada, karena kan kemarin pakai trialnya, jadi rada nge-lag gitu. Terus aku kalau dia pindah ke Fruity Loop berarti harus belajar lagi. Kemarin aku udah bayar 5 jutaan. Gitu. Mudah sih sebenarnya Mas. Tutorial banyak. Ya cuman kalau Daniel kan lebih suka ada orang yang ngajarin gitu Mas. Oh ya beda ya, iya benar sih. Ya bawa ke Mas Teddy itu. Loh kok ke aku? Loh kok ke aku? Iya itu Mas Teddy tuh, Profesor Fruity Loops juga tuh. Sarjana Fruity Loops dia udah S2 dia tuh. Loh, bukan aku pas kuliah juga belajarnya bukan Fruity Loop. Aduh. Aku mau nanya dong, balik ke teknis nih kita ya. Dari templates Nyamas itu kan apa namanya? Itu kan namanya pakai reverb dan delay-nya itu send and return kan? Iya. Di aux terpisah kan? Iya benar. Itu berpengaruh banyak gak sih ke pemakaian CPU dan RAM untuk pakai send and return dibanding kalau kita masukin ke insert tiap-tiap channel? Ya, pengaruh, sangat pengaruh ya. Maksudnya ketika kita pakai metode insert itu kan otomatis kita ngeload banyak plugin ya, maksudnya, dan itu memperberat kinerja PC-nya juga. Cuman enaknya kalau send and return itu tadi memang kita cuma menggunakan di channel itu aja, kita tinggal seberapa butuhnya channel yang instrumen yang kita butuhkan untuk reverb dan delay, dan itu memperingan sebenarnya. Tapi juga memang ada beberapa teknik yang apa ya, maksudnya ada beberapa teknik mixing yang memang harus diinsert gitu. Seperti itu, nggak bisa di kayak umpamanya kalau biasanya vokal ya, maksudnya kalau vokal aku sih lebih reverb, delay itu lebih aku sejen ya, maksudnya, dan itu lebih dan setelah reverb dan delay pun kadang aku butuh juga beberapa efek yang lain untuk mendesain gitu. Dan aku nggak mau kecampur ke instrumen yang lain, bunyi delay dari instrumen yang lain. Nah itu aku memang butuh insert seperti itu. Cuman memang ya itu tadi memang memperingan kerja PC sih sebenarnya. Dan juga bisa blend, maksudnya ngeblend sama ketika semua umpamanya beberapa instrumen menggunakan reverb dan delay yang sama, memang rasanya lebih blend aja. Ini untuk merancang template kayak gini, Mas Balance butuh berapa lama nih? Apakah melihat dari kebiasaan sebulan, 2 bulan, atau memang ini udah Mas Balance rancang ini udah bertahun-tahun gitu? Udah beberapa tahun yang lalu sih ini sebenarnya. Cuman untuk menemukan template ini aku memang udah bertahun-tahun memang
beberapa beberapa tutorial atau beberapa metode mixing yang aku pelajari gitu, itu memang formulanya yang buat aku yang tepat ya seperti ini, karena genreku seperti ini, seperti itu. Karena memang beda juga ketika kita umpamanya genre pop gitu, maksudnya di luar elektronik gitu ya, mungkin template-nya nggak seperti ini gitu, seperti itu. Nggak ada sidechain, mungkin sidechain-nya bukan sidechain yang ducking seperti ini, beda lagi. Oke, kita ada peserta yang baru masuk di sini, ada Audio Rap. Halo Audio Rap, boleh kenalan dong sekalian, kalau mau tanya boleh. Aku ask to unmute. Halo Mas Audio. Barangkali ada pertanyaan lain lagi gitu. Aku mau nanya dong. Boleh, silakan. Itu speknya untuk yang Mac tuh berapa ya? Apa aja? OS-nya apa? RAM-nya berapa gitu? Apa ya? Aku bukan pengguna Mac ya Mas. Mungkin Mas Teddy yang tahu. Aku kan sekarang masih pakai, kalau untuk Mac aku masih pakai MacBook Pro 2015. Itu sangat aman. Aman ya? Aman. Biasa kamu sampai berapa track Ted? Kalau kita kerjanya lebih ke audio sih bisa banyak sih. Cuman kalau untuk plugins, nah itu tergantung pluginsnya masing-masing. Soalnya kalau menurut aku si FL-nya sendiri tuh nggak terlalu berat, yang lebih berat VST plugin. Bener nggak Mas Balance? Iya. VST-nya yang berat Mas. Kalau untuk DAW-nya, software-nya itu nggak berat. Sama sekali nggak berat. Kalau Mas Balan pakai VST-nya banyak-banyaknya, pernah nggak pakai yang bawaannya FL aja gitu, nggak ada bawaan? Pernah pakai FLAC aku. Di sini ada instrumen VST namanya FLAC, itu bawaannya Fruity Loop. Bentar, mana ya? Di atas ya Mas. Di atas Mas. Atas, di bawah TriOS Mas. Di row tengah. Nah ini secara ini gila sih. Memang beberapa produser terkenal atau beberapa vendor itu memang membuat apa ya istilahnya, membuat sound design sesuai temanya di sini. Ketika kita beli Fruity Loop itu udah dapat flex dengan soundbank yang memang bawaannya, tapi beberapa juga kita bisa beli. Di sini ada store-nya, kita bisa beli. Nah ini umpamanya ini yang analog, ini aku beli itu juga ya beda, maksudnya suaranya beda-beda, benar-benar kita bisa mengadjust sesuai apa ya, maksudnya sangat liar lah. Apapun kita bisa automix di sini, enaknya di FL. Dan ini banyak banget, maksudnya template-nya dia soundnya banyak banget, dari yang benar-benar instrumen yang klasik sampai yang benar-benar apa sound design modern yang futuristik, apapun lah ada di sini. Sebenarnya pakai FLAC aja sudah cukup, atau pakai Citrus ini juga gila. Citrus itu ini semua juga bawaannya ya Mas ya? Iya, bawaannya. Citrus ini presetnya udah banyak sekali. Ini udah bawaan.
Bahkan aku bilang kalau yang Flex ini ya secara sound design tuh mungkin nggak kalah sama Serum atau yang lain VST yang lain atau VST Sin yang lain tuh nggak kalah. Flex ini gila ini. Maksudnya malah dia di setiap tema di sini itu dia memiliki parameter makro di beda-beda. Ya. Ya. Makronya di sini beda-beda setiap tema itu. Itu enaknya seperti itu. Oh iya. Enak ya. Dan suaranya juga bagus banget suaranya. Kualitasnya Betul. juga oke sih. Seperti itu. Sip Mas, thank you Mas. Kalau soundbank banyak juga sih bawaannya juga. Fruity Loop itu juga bagus-bagus. Drum kitnya, sound effect-nya itu banyak. Cuman memang ada beberapa VST yang memang apa ya, yang memang membutuhkan third plugin seperti kontak. Iya. Itu memang berat beda banget sih. ya. Memang beda, dia beda sih secara sound design, engine-nya juga beda. Iya. Berat, soalnya memang dia kan memang basicnya memang dari sumbernya kan udah beda sendiri. Ya, thank you Mas. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Wizo. Ya, AFK nih kayaknya Wizo. Gitu. Kalau Mas Balan sendiri, plugins untuk VST di luar dari bawaannya FL yang biasa Mas pakai apa ya? Di luar FL cuman aku pakainya kontak. Kalau dulu untuk Sin aku pakai Serum. Pakai Serum sama Spear sama Silent tuh. Tapi sekarang untuk Sin aku cuman pakai Flag aja. Terus karena ya itu tadi maksudnya untuk makronya dan semuanya tuh sangat gampang di automation, apalagi di Fruity Loop. Apalagi kalau bawaannya Fruity Loop kan enak banget. Terus kalau di luar Fruity Loop juga ya pakai kontak sama pakai East West Play. Oh iya. East West Play. Terus kalau untuk scoring yang sinematik banget, butuh suara-suara enigma atau suara-suara surga atau apapun itu aku pakai engine. Itu sih sadis sih suaranya sih, bener sih. Ya, tapi itu memang berat. Lebih berat dari kontak itu. Ya aku pun nggak berani pakai. Aku karena produksi aku masih pakai laptop, aku nggak berani aku pakai itu. Aku kalau pakai laptop juga nggak berani. Kalau pakai PC aku berani. Itu aja aku yang RAM 32 aja masih harus butuh buffer gede untuk playback. Karena dia nggak cuma makan RAM doang, cuman dia juga makan memori hard disk. Ketika hard disk, ketika library-nya itu kita simpan di hard disk yang memang dia sisanya itu nggak sampai 30% atau itu dia pasti berat. Jadi memang hard disk itu paling nggak harus punya sisa 30% lah dari kapasitas itu sendiri untuk kayak seperti kontak tuh kan dia juga di samping RAM juga dia hard disknya juga ikut kemakan itu memori hard disknya. Oh iya, gede banget soal installer itu, yang untuk yang isi-isian ya kontak tuh. Nah kalau untuk FL yang produser itu total berapa giga?
Nggak sampai 1 giga. Yang produser, Mas? Iya. Iya. Aku yang all bundle aku ini nggak sampai 1 giga, Mas. Oh ya, kecil ya? Ya. Boleh deh. Boleh. Nggak sampai. Cuman memang untuk ketika kita sudah beli beberapa sound library-nya FLAC itu kan dia disimpan di directional yang terpisah kan library. Nah itu nggak termasuk itu sih. Nanti biasanya nambah itu filenya itu. Oh iya. Berarti itu download lagi gitu ya, Mas ya? Iya, download lagi di situ. Nah totalnya berapa, Mas, kalau sama FLAC dan yang lain-lain? Masih tetap kecil juga sih. Masih ini piye ngilang ini. Masih tetap kecil. Kalau ini kan kalau free-nya itu flex-nya itu berapa ya? Paling nggak sampai 1 giga juga kalau Mas sound library-nya ini. Berarti masih aman nih. Masih aman, sangat aman sih kalau buat. Siap, Mas. Ntar kita kontak-kontakan ya, Tat. Iya, boleh. Terima kasih loh. Kok malah jadi cuan yang lain. Aku dari dulu penasaran sebenarnya Mas Balance. Untuk headroom recording di FL tuh aman gak sih? Maksudnya dibanding dengan DAW lain. Soalnya aku sampai sekarang sih masih belum berani untuk recording vokal di FL karena aku masih pakai Logic untuk recording vokal. Aman dari apa? Kayak tebalnya suaranya, untuk headroomnya sendiri gitu. Karena kalau di FL kan memang langsung ke eksternal kan, maksudnya nggak ngaruh. Jadi ketika kita umpamanya sebentar di sini ya. Umpamanya ini kita mau record. Nah, ketika kita mau record, ini di sini kan memang ada pilihan untuk recordnya ini ada post EQ, ada post effect, atau mau external input only. Aku biasanya sih external input only. Jadi yang ada di Fruity Loop ini nggak berpengaruh sama sekali. Sehingga memang itu langsung memang soundcard-nya langsung sumber. Maksudnya nggak pernah ada masalah sih, kecuali memang soundcard-nya yang bermasalah ya. Seperti itu. Jadi memang ketika kita record juga salah. Mau record lagi, ya udah sub di bawahnya ini, nggak masalah. Oke. Seperti itu. Jadi dia udah terorganize. Umpamanya ini vokal ya udah dia di bawahnya grupnya itu di situ seperti. Oke. Untuk latensi juga ya itu maksudnya tergantung settingan soundcard-nya sendiri sih. Cuman kalau untuk masalah headroom itu enggak tergantung ya kita setting
preampnya seberapa, kalau di ininya di mixernya sih enggak apa-apa sih, enggak masalah sih. Oke. Oh jadi dia benar-benar literally bergantung ke si hardware yang kita pakai ya, bukan di Iya, software. benar. Ya. Oke. Begitu. Aku udah mulai bulat juga nih buat ninggalin DAW lain nih kayaknya nih. Gitu, Capek soalnya bolak-balik. Capek bolak-balik Iya, soalnya. capek, benar. Oke. Kayak aku buka satu pertanyaan terakhir kali ya kalau Mas Yehuda mau nanya lagi. Soalnya aku baru ngeliat jam juga nih, waktunya kita udah ngelewatin juga sih sebenarnya nih. Oke, siap. Kalau Mas Yehuda masih ada pertanyaan? Cukup sih, mungkin nanti kalau ke Jogja berguru aja langsung sama Mas Balan. Siap. Nanti anakku ambil paket les ya Mas ya. Ya. Ya gitu sih. Siap. Oke deh. Kalau gitu kita tutup malam ini. Seru banget ya malam ini. Aku juga banyak dapat ilmu baru nih gitu untuk soal recording di dalam FL juga. Jadi makin gak sabar nih nunggu minggu depan untuk kita bedah salah satu project yang udah pernah dikerjain sama Mas Balance nih. Ya. Pengen ngubek-ngubek isi komputernya gimana sih, ngelihat apa aja sih gitu. Jadi penasaran aku sama super produser handal dari Indonesia ini. Keren. Besok aku share juga instrumen gamelan yang udah aku bikin di Direct Wave. Sehingga kita tinggal bisa pakai. Wih, oke, keren. Siap. Beberapa jadi ini memang direkam langsung seperti itu. Dan penempatannya juga udah sangat dry banget. Biasanya memang ini buat aku layer di VST memang kalau kurang apa ya istilahnya, kurang kotor atau kurang terlalu bersih, aku biasanya layernya pakai ini gitu seperti itu. Wah, thank you banget nih Mas Balance. Jadi seneng nih punya senjata baru juga nih nanti kalau aku bikin lagu juga nih. Yoi. Aduh. Cuman memang kalau yang gamelan ini memang agak pici ya Mas ya, memang ini karena tune aslinya ya Mas ya. Bukan western tune ya. Jadi memang ya itu uniknya sih sebenarnya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita tutup malam ini. Mas Yehuda minggu depan ikutan lagi ya? Siap. Siap. Biar makin seru nih, kita makin rame, makin banyak teman-teman yang bisa, siapa tahu kan nanti bisa jadi kolaborasi nanti suatu saat nanti. Gitu. Oke, kalau gitu aku tutup malam ini. Terima kasih banyak kepada Mas Balance, ilmunya keren banget. Terima kasih, sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih juga ke semua orang yang tadi udah tune in. Kalaupun memang banyak teman-teman yang belum bisa punya kesempatan untuk tune in, tunggu aja karena rekaman dari webinar kita pada malam ini akan kita tampilkan juga di YouTube-nya NXM Live. Cuman untuk kapannya belum tahu karena itu Mas Wizo yang ngatur. Yang pasti buat teman-teman yang ketinggalan hari ini masih bisa nonton lagi. Oke. Aku tutup malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Bye-bye. Bye. Thank you, Mas. Thank you. Thank you, Ted.